Diklat juri, yes. Etawa, luar biasa. IGB, Guyub Rukun Selawase. Ana kidung rumeksa ing wengi. Jangan lupa subscribe Yugis Channel. Mantap, Etawa Berita. Oke, salam seduluran. Assalamualaikum Pak Mami. Salam. Mohon izin dari Yogis Channel Pak Mami. Nggih, ini biar dulur-dulur juga sedikit aja biar paham terus tahu ini sesi interview ya Pak Mami ya. Terus mohon maaf sedikit aja apa yang ada di sesi interview ini Pak? Interview ini kita bisa untuk menggali potensi dari juri, maksudnya calon juri. Nggih. Seberapa dia itu teliti dalam menilai kambing. Begitu. Ya, jadi kita ada tesnya ini untuk mengetahui ketelitian mereka. Yang kedua, psikologis seseorang gitu nggih Pak Mami. Mungkin arahnya ke sana. Inilah dulur. Yang kedua ini ada wawancara ini untuk mengetahui kapasitas dia bisa menjelaskan sesuatu hal. Kadang kan kalau juri itu harus menjelaskan kenapa kok kambing saya nggak menang. Nah, itu kan dia harus bisa menjelaskan. Nah, kemampuan itu harus kita ekspor juga di dalam diklat ini. Nggih. Cukup Pak Mami, Mak itu. Oke, sukses selalu buat jenengan juga rekan-rekan di IGD, Pak Mami. Oke, itulah dulur. Jadi beliau langsung yang menghandle dari DPP IGD. Beliau Pak Mami itu yang melakukan wawancara atau interview. Oke, ikuti Yogis terus. Oke, dulur, kita ketemui beliaunya, salah satu peserta diklat yang kali ini ngumpul di basecampnya Jack Jam juga rekan-rekan DPP IGB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dari Yogis Channel. Ini biar yang memantau Yogis Channel kali ini juga kenal jenengan, monggo minta waktunya dikenalkan Pak Gatot. Baik, untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gatot Suharto. Saya dari Surabaya Kota dan kandangnya juga di Surabaya Kota. Nama farmnya adalah Rumah Kambing Surabaya. Rumah ya, bukan kandang. Ada dua nama sebetulnya, itu Luxury Good House. Motivasinya kandang saya itu kandang yang lumayan mewah dan sangat bersih. Nggih, amin. Karena letaknya di tengah kota, begitu nggih Pak Gatot. Supaya enggak juga dapat klaim dari teman-teman. betul. Nggih, selanjutnya Pak Gatot ini terus motivasi apa yang sampai seperti jenengan ngapunten ini pelaku senior juga dari kota Surabaya kok sampai mengikuti diklat ini gitu Bapak? Motivasi apa yang mendorong jenengan sampai mengikuti ini? Yang pertama, motivasi saya adalah saya ingin mempelajari lebih detail tentang kambing seni Etawa khususnya. Dan saya ingin mendengar dari ahlinya. Jadi yang ahlinya itu katanya si Pak Kushairi dari IGB. Dan kebetulan juga kandangnya itu di Mas Jack. Saya tahu Mas Jack itu reputasinya bagaimana, kambing-kambingnya itu, sehingga saya pastikan saya akan melihat dan mendengar sendiri dari ini. Yang kedua juga saya ingin juga memperbaiki dari kandang saya agar bisa menjadikan hobi yang menguntungkan. Tidak hanya sebuah hobi tapi hobi. Gitu Pak Gatot. Ini selanjutnya Pak Gatot, pertanyaan dari Yogis agak menjurus menjurus gitu. Bapak ini sudah mulai menekuni di kambing PE ini sudah lama nggih Pak? Mulai tahun berapa kalau boleh tahu? Ya, story-nya adalah
mulainya kita belajar kambing Etawa itu pada tahun 2018. 2018 Pak Gatot. Jadi sebetulnya 2 tahun sebelum saya pensiun. Oh, geng. Diawali dari kambing 2 juta, Nggih. naik kelas 6 juta, Nggih. naik ke 10 juta, Nggih. naik ke 30 juta, Sampai sekarang sekarang ini sudah ke 100 juta. Ya, Inilah repot namanya hobi ya. Nggih, Tapi nggih. sepertinya tidak hanya sebuah hobi, tapi Nggih. ada duitnya kayaknya. Inilah dulur, ini beliau ini sih Pak Gatot dari kota Surabaya dulur. Jadi memang beliau sebetulnya sudah sangat paham sebetulnya wong mulai memelihara tahun dari 2018 ya Pak Gatot ya. Ini cuma sepertinya ya silaturahmi lah, mempererat gitu. Kalau pengetahuan tentang PE sebetulnya beliau pastinya Namanya belajar katanya manusia hari, semakin belajar semakin kelihatan bodoh katanya. Terus gini Bapak, ini yang terakhir kalinya pesan dan kesan jenengan berada di sini di area Cek CMF sini mengikuti diklat ini Pak. Pesan kesan. Ya, yang pertama datang ke sini saya melihat kandang ya. Jadi kandangnya lumayan bersih dan tertata bagus dan tidak hanya sebuah hobi tapi sebuah tempat untuk pendidikan. Nggih. Jadi ini sangat bagus untuk peran serta berguna bagi yang lain. Yang nomor Nggih. 2 saya melihat pelatihan dimulai awal. Nggih. Saya melihat narasumber lah kayak panitia gitu. Narasumber Nggih. dia menyampaikan Materi. dengan baik dan Nggih. sepertinya sudah profesional gitu. Nggih, nggih. Saya sangat suka Nggih, nggih. penjelasan dari teman-teman IGB khususnya. Nggih. Ya. Gini Bapak, terakhir dari Yogis Ya. untuk motivasi dulur-dulur peternak pelaku kambing yang lainnya yang sekarang memantau Yogis Channel juga Pak. Ini jenengan mulai menekuni itu tadi saya ulangi mulai dari 2018. Jadi mohon maaf fair-fairan aja sudah bisa merasakan hasil dari beternak kambing ini ya Bapak ya. Mungkin saya lihat ke belakang dulu agar tidak dengar manisnya saja. Nggih untuk motivasi betul Pak Gatot. Nggih monggo. Pertama saya membuat kandang itu ala kadarnya dengan pengetahuan saya sendiri tanpa melihat teman-teman yang lain. Nggih. Kemudian saya membeli kambing yang murah aja untuk belajar. Tapi kenyataannya di sana saya juga mengalami kematian kambing sampai 6 ekor. Awal-awal ya Bapak Gatot. Nggih. 6 ekor. Nggih. Tapi waktu mengatakan kita belajar dan Nggih. sambang sana, sambang sini ya akhirnya juga lumayan juga. Nggih. Pada akhirnya tahun ini Nggih. mulai awal tahun sebetulnya kita sudah bisa mulai 2 tahun sebelumnya karena ada pandemi kita Nggih. tidak bisa melihatkan performa kita, tetapi tahun ini sudah kita bisa memproduksi Nggih. dengan kambing yang seharga 30 juta per ekor dalam umur 3 bulan gitu. 3 bulan 30 juta Ya, Pak umur Gatot. 3 bulan betina. Inilah dulur ini sudah. Tapi juga ada yang 2 Nggih. juta gitu. Nggih. Namanya atau peternak. 25 juta 12 tahun ya sudah ada. Nggih. Ya kira-kira jadi Memang luar biasa. ya, lumayan lah untuk hobi dan dapat duit gitu. Nggih. Terima kasih Bapak ngobrolnya, bincang-bincangnya sama Yogis Channel. Semoga Bapak Gatot beserta keluarga selalu sehat juga sukses selalu. Terima kasih sekali lagi Pak Gatot. Nggih. Assalamualaikum. Itulah dulur ngobrol kita sama pelaku kambing yang sebetulnya benar-benar
benar-benar sudah senior dari 2018 dulu. Oke, ikuti Yogis terus. Kita langsung ngobrol sama rekan yang lainnya. Nggih, monggo Pak Gatot nggih. Itu nilai paling gede Dibandingkan kan, Iya. dibandingkan ya. ya itu. Jadi nggak masalah. Jadi bayangan kita yang terbaik saat di kelas itu, di event itu, bukan di luar daerah atau di luar kandang, di luar kegiatan itu. Gak masalah, nanti urusan nanti. Maksudnya begini Pak, bilang A, B, C, D gitu ya. Oke. Ini yang terbaik. Apakah ini diberikan 10 atau 8 sebaiknya gitu ya. Kan memang ada maksimum seperti apa kan? Seperti kan sehingga dinilai tidak 10 tapi 8 yang Iya, ya makanya saya kan jarang memberikan nilai maksimal, Pak Gatot. Saya tuh tidak pernah memberikan nilai maksimal pada satu bobot yang notabene itu bobotnya 10. Tapi kalau bobotnya 4 itu kan maksimal bisa 6 bisa, tapi kalau 10 saya tuh maksimal ya 9. Karena apa? Saya khawatir nanti kalau saya kasih nilai maksimal nanti nilainya 100. Kalau nilai 100 itu nilai sempurna, tidak ada KB yang sempurna di situ lah. Jadi kalau ada juri yang menilai 100, ini justru yang salah kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Tidak ada KB yang sempurna. Harus ada setan nilai dari 100 itu, baik itu 4, 3 atau 2 bahkan 6. Jadi misalnya 98 total nilai 99, tapi jangan sampai 100 orang kami kayak ngobrol maksimal KB kan gitu. Itu akhirnya muncul perasaan yang lain, baik musik ewang-ewang dan sebagainya itu. Nah, ini sih kambingnya koncone apa-apa sebagainya. Dan oke, itu. Oke, ada lagi? Tambahi. Ya, memperkuat dari Pak Kosa ini. Jadi nilai kambing itu bisa berubah, Pak. Nah, bukan ketetapan nilai kambing. Nilai kambing itu bisa berubah berdasarkan tempat kontes, arena kontes, atau melihat daripada lawan peserta. Hari ini kambing si A nilainya katakan kepala 9 karena dia nampak bagus. Tapi nanti di kontes lain tempat ada kepala yang lebih bagus lagi, kemungkinan kepalanya bisa jatuh menjadi nilai kepala, bukan kepalanya yang jatuh ya. Jadi nilai kepalanya nanti bisa jatuh menjadi 6 ataupun 5 karena ada lagi yang lebih bagus, yang lebih baik. Jadi bukan suatu ketetapan. Makanya kalau Pak Kosairi tadi bilang nilai itu tidak bisa maksimal 100 karena nanti kalau 100 terus ning kono dikalah lho. Cakep di sini 100 wis maksimal kok iso kalah gitu ya. Nilai itu bisa berubah-ubah melihat kondisi dan melihat daripada peserta. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau menginginkan kopi dipersilakan. Pak Imam, kopinya tasik yang betul. Ditawani loh Pak Imam. Biasanya saat ini saat-saatnya ngantuk, kita sedikit biar fresh minum kopi biar bisa menerima dengan baik materi yang akan kita sampaikan. Dan saya ingin ya Pak Bos segera ya kita melek. Jadi nanti kalau saya bilang selamat pagi 3 kali dijawab pagi. IGB luar biasa. Jadi biar kita semangat. Jadi pagi IGB luar biasa. Yang ini jam 12 Pak. Ilmu dari Pak Kosa ini joyo-joyo ini. Jadi kan esok manggil. Jadi biar kita tetap semangat, biar kita tidak loyo, marilah kita ya sejenak. Selamat pagi, IGB luar biasa. Buyuk dukun, selawase. Gitu ya, ya. Selamat pagi, IGB luar biasa. Buyuk dukun, selawase. Nah, semangat guys. Jadi langsung pada
bab 3 ketentuan umum pada halaman 10. Di situ ada ketentuan diskualifikasi atau tidak mendapatkan nilai. Pada dasarnya kambing itu untuk bagi peserta atau peternak itu sudah mengetahui kambing yang memang layak untuk kita masukkan, kita daftarkan untuk kita ikutkan dalam kontes itu pasti kambing yang paling bagus yang ada di kandangnya. Ya, Tim. pasti itu. Tapi ternyata kadang-kadang di luar dari prediksi kita dalam perjalanan atau apa itu mengalami suatu masalah, mungkin karena mungkin kakinya bisa patah, kejepit dan lain sebagainya sehingga menyebabkan cacat korban, dia tidak bisa mendapatkan nilai atau cacat permanen. Atau mungkin mengubah ini langsung ujian praktek gitu ya Pak Haji ya? Ya, ujian praktek kita ada 2. Nggih. Yang pertama ujian praktek secara manual. Nggih. Yang kedua nanti ujian praktek secara pakai sistem aplikasi Android. Nggih, nggih. Jadi manualnya itu sebagai bentuk pembelajaran awal. Nggih. Nah nanti yang kedua pakai sistem Android itu sebagai pembelajaran lewat aplikasi. Oh gitu. Nggih. Terus ini pesertanya berapa Pak? Jadi Ya, bagi berapa gelombang ada Pak? 2 tim. Nggih. Yang pertama adalah tim 1 dan 2 dan tim 3 dan 4. Oh gitu. Jadi nanti mainnya gantian. Nggih. Gantian yang tim 1 dan tim 2 ini membuat penilaian seleksian dulu. Nggih. Setelah itu nanti tim 2 dan tim 3 dan 4 gantian. Oh gitu. Nah, setelah terjawab berapa kambing yang masuk 10 besar, baru nanti ke babak berikutnya adalah penilaian final. Nggih. Terus ini ada sesi interview ya Pak Haji ini yang dilakukan oleh Bapak. Selain kita ada praktek sambil jalan adalah seksi interview di mana ada tes kejelian, ketelitian terhadap sesuatu pekerjaan. Ini yang bertugas, mohon maaf ini Pak, biar dulu-dulu yang memantau Yogis ini juga paham, beliaunya ini dari pengurus DPP Sang. Ya, ini langsung dihandle oleh tim diklat dari DPP Mas Mamit. Oh gitu. Dari Jombang. Oh nggih. Terima kasih waktunya Pak Haji, sukses selalu. Nggih, monggo. Halo. Kalau yang sudah silakan 17 setelah 17 yang sekiranya masuk besar nomornya dikasih tanda. Nanti bisa penancapan bendera dia nggak keliru dengan nomor yang lain. Jadi kalau yang sudah 17 setelah 17 nomor yang sekiranya masuk 10 besar diberi tanda biar nanti tidak Ini beliau masih konsentrasi penuh, masih merekap hasil penilaian. Nah, nanti kalaupun sudah selesai kita bisa ngobrol sama beliaunya. Ya jemput ganggu di seluruh jane iki yo wis pelaku kambing suwi. Nah, bos geng-geng. Nah, tapi cek repot ikuti Yogis terus. Ketekan wong seminggu pisan iki jane mek kurang kuku tok lho rung diketok. Langsung tahapan berikutnya penancapan bendera. Nah, mana-mana kambing yang masuk ke 10 besar. Nah, seperti itu. Jadi sama dalam praktek pelaksanaan kontes. Dipantau langsung senior, kondangnya kondang itu Pak Samad, juga Pak Samir, nah, Pak Imam, Pak Said,
seperti inilah. Betul. Saya oleh gendera si Cimang. Guru ayo sak dipangan.